Halo semua, kembali lagi di channel Naik Level. Pada video kali ini saya ingin membahas analisa UNTR lagi teman-teman ya, atau United Tractors. Ya, ini sudah rilis laporan kuartal 1 2023 tanggal 18 April dan hari ini tanggal 22 April bursa tutup ya. Ini terakhir bursa hari Selasa. Harganya naik 1,8% dan ini memiliki corporate action yang sudah dibahas di video sebelumnya, yaitu akan ada dividen ya sebesar 6185. Ini cukup besar teman-teman ya. Di mana nanti come date-nya tanggal 27 April. Ya jadi teman-teman kalau misalnya mau ambil dividen masih sempat ya pas di hari itu tanggal 27 April. Ya nanti dibayarnya 12 Mei. Oke, untuk price performance-nya sendiri kalau kita lihat di sini teman-teman ya, kebanyakan memang sedang positif ya, kecuali kalau teman-teman belinya pas 6 bulan yang lalu atau pas 5 tahun yang lalu sedang negatif. Ya, untuk year to date sendiri sudah naik 19,18% dan harga tertingginya pernah setahun terakhir ya pernah 36.200 dan terendahnya 23.600. Ya, jadi ini kira-kira masih mendekati harga tertingginya teman-teman ya. Oke, seperti biasa nanti kita akan membahas saham UNTR ini dari 4 analisa teman-teman ya. Yang pertama dari fundamentalnya, tadi update kuartal 1 2023 secara umum seperti apa, kemudian dari seasonality, kira-kira bulan-bulan apa biasanya naik atau turun saham ini, kemudian dari bendarmologi, kira-kira perpindahan sahamnya selama setahun terakhir ini seperti apa, dan di bulan April ini seperti apa, dan terakhir teknikal ya, kira-kira arah harga sahamnya akan kemana. Oke, kita akan kenalan lebih dekat dulu, United Tractors ya, mungkin banyak yang sudah tahu namun ini saya ulang aja, barangkali ada yang baru pertama kali tahu saham UNTR. Ya, jadi UNTR ini, bergerak dalam bidang kontraktor penambangan ya, kegiatan utamanya itu ada 5, yaitu konstruksi, kontraktor penambangan, ada pertambangan juga, ada industri konstruksi dan energi. Ya, ini kira-kira seperti ini teman ya, ini anak anak usahanya PT Astra International. Ini listing date-nya di bursa tanggal 19 September 89 ya, dengan IPO price-nya 7250 ya. Jadi ini belum pernah stock split maupun reverse split ya. Jadi kira-kira ya dengan harga saham saat ini 31.000 dibagi dengan IPO-nya 7250 itu sudah naik kira-kira 4 kali lipat dari harga IPO-nya. Belum termasuk dividen teman-teman ya. Karena ini salah satu saham yang rutin bagi dividen. Oke, ini visualisasinya teman-teman unit Tractors tadi sudah dijelaskan ya. Jadi ini anak usahanya dari Astra International, publiknya 40,5%. Aktivitas utamanya tidak mesin konstruksi, ada kontraktor penambangan, dia juga punya tambang batu bara, ada tambang emas juga, industri konstruksi juga, sama energi ya. Oke, ini aja sekilas. Kita akan masuk ke kinerjanya teman-teman ya. Ini adalah kinerja kuartal 1 2023 yang update ya. Kalau kita lihat teman-teman ya, di tahun 2022 kemarin sudah mencetak rekor, ini kuartal 1 dia mencetak rekor lagi lebih tinggi lagi daripada 2022 di kuartal 1. Ya, jadi ini tembus lagi ya, harga tertingginya lagi. Ya, laba kotornya juga tertinggi, laba usahanya tertinggi dan laba bersihnya juga tertinggi teman-teman ya. Jadi ini masih melanjutkan kenaikan dari sisi kinerjanya. Ya, kalau kita lihat dari struktur pendapatannya ini cukup stabil ya, beban pokok penjualannya di kisaran 75%-an ya. Jadi ini bagus, beban usahanya juga stabil ya. Jadi kalau perusahaannya stabil seperti ini, biasanya kalau pendapatannya naik, pasti otomatis bottom line-nya juga ikut naik ya, laba bersih, laba usaha, ya itu pasti ikut naik ya. Tergantung dari pendapatannya karena ini stabil teman-teman ya. Oke, ini kinerja jangka pendeknya ya, kuartal 1 2023 dibandingkan kuartal 1 2022 ya, pendapatannya naik teman-teman ya, 24,7%, laba kotornya naik 23,2%, laba usahanya 22,5 dan laba bersihnya naik 24,3%. Jadi ini naik semua, bagus teman-teman ya. Nah, bagaimana dengan valuasinya ya? Meskipun harganya 30.000, kita cek ya secara valuasi seperti apa. Pada saat video ini dibuat, price to book value-nya masih 1,31 ya, perusahaan yang tadi kinerjanya sedang di atas angin teman-teman ya. Ini price to book value-nya hanya 1,31 dengan PE ratio-nya 5,44. Kalau kita bandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya ya, price to book value saat ini itu masih di bawah rata-rata ya tahun-tahun sebelumnya teman-teman. Meskipun sudah di atas dari 2021 dan 2022. Namun secara garis besar ini masih di bawah teman-teman ya. Sebelum COVID ya, sebelum COVID ini masih di bawahnya.
Secara pair juga sama ya. Ini lebih tinggi hanya di tutup tahun 2022, namun dibandingkan tahun-tahun sebelumnya ini masih pairnya masih valuasinya lebih murah dibanding tahun-tahun sebelumnya. ROE-nya ini cukup tinggi ya, 24,94% dan kita bayarnya di PBV 1,31, jadi earning yield-nya kita itu 18,99%. Jadi ini murah teman-teman ya, di atas 15%. Ya, bahkan dividennya ini juga jumbo teman-teman, di atas earning yield-nya ya. Jadi luar biasa sekali. Oke. Nah, ini adalah dividennya teman-teman ya. Sekarang tadi sudah dijelaskan di awal ya, sedang ada corporate action ya, di mana come date-nya 27 April 2023. Ya, terakhir dividennya cuma 5,54% dan kalau kita lihat ini adalah forecast video saya sebelumnya ya, bahwa dia akan bagian dividen 6185 karena sudah diumumkan ya. Harganya waktu itu 27.900 dengan yieldnya 22,16%. Kalau teman-teman belinya di harga saat ini atau nanti waktu bursa buka dan harganya mungkin belum naik, nggak naik ya, dapat harga di 31075, teman-teman akan dapat yield 19,9%, masih cukup tinggi teman-teman ya. Masih cukup tinggi dan kalau kita lihat teman-teman ya, tahun 2023 kuartal 1 ini adalah Mmm, lebih tinggi lagi kan performance-nya masih lebih tinggi lagi dan kalau di annualize atau disetahunkan itu akan mencapai kinerja yang hampir sama ya, hampir sama dengan 2022 meskipun ya kita masih terlalu dini teman-teman ya untuk menyimpulkan karena masih ada 3 kuartal lagi yang harus dilewati. Namun berdasarkan data ini 5708 kalau kita estimasikan tahun depan ya misalnya baginya nggak seperti ini mungkin ini kan extraordinary ya. Anggap aja baginya 40% teman-teman ya. Kembali ke normal 40% itu akan membagikan 2283. Kalau teman-teman belinya harga saat ini dan ditahan selama setahun, teman-teman akan dapatkan ini 19,9% plus tahun depan 7,3%. Jadi 7,3% ini masih tinggi teman-teman ya. Masih tinggi yieldnya ya, meskipun kembali normal 40%. Ya, jadi ini sebenarnya cukup menarik sahamnya ya UNTR. Sayangnya memang per lotnya cukup mahal ya, 30.000 mestinya ini di stock split sehingga ini akan jadi lebih menarik. Oke, ini dari sisi dividennya teman-teman ya. Jadi kesimpulannya ini rutin bagi dividen dan dividennya lumayan besar. Oke, untuk seasonality-nya bulan April ini naik teman-teman ya, Maret naik, kemarin sudah ya. Mei ini ya, ini kemungkinan besar akan turun ya, Mei ya. Nanti kan tadi payment date-nya 12 Mei ya. Biasanya kan habis come date, habis ex date ini dia akan langsung turun teman-teman ya. Di April, akhir April ya. Ini tergantung kenaikannya apakah akan bulan April ini kenaikannya akan sampai ke dividen yield-nya 19% apa enggak. Ya, kalau misalnya enggak sampai 19%, kemungkinan dia akan turunnya di bulan April. Ya, Mei mungkin bisa masih turun lagi. Ya, dan nanti tinggal Juni, Juli, dan Agustus ini ada potensi naik lagi. Oke, untuk sisi bandarmologinya tadi ini dikendalikan oleh pengendalinya adalah Astra International, kemudian ada di masyarakat 1,41 miliar dan saham treasury ya. Ini direksi ada yang punya sahamnya segini namanya nggak begitu banyak, namun ini lumayan ya teman-teman ya karena ini kan satu lembarnya cukup mahal. Untuk jumlah pemegang sahamnya sendiri ini naik secara signifikan teman-teman ya dari Oktober, November, Desember, Januari signifikan sekali jadi 16.000 menjadi 25.000. Namun kalau kita perhatikan ya dari Februari ya ke Maret ini mungkin orang sudah rada hati-hati teman-teman ya, sudah rada hati-hati jadi nambahnya kecil sekali ya dibandingkan tahun-tahun bulan-bulan sebelumnya. Untuk partisipasi asing di saham ini besar teman-teman ya, 50% ke atas. Jadi kita bisa mengikuti investor asing di sini teman-teman ya, karena dia menggerakkan harganya cukup signifikan. Dan kalau kita lihat di sini 2022 di kuartal 4 ini sedang distribusi, 2023 juga sedang distribusi ya. Ya sedang distribusi secara overall. Oke, nah sekarang kita akan cek lebih detail ya perpindahan sahamnya dari bulan Maret 2022 sampai Maret 2023 saham UNTR ini. Ya, kalau kita lihat tadi partisipasi asingnya di atas 50%, kepemilikannya juga ini yang floating ya, yang floating di bursa 1,5 M tadi ya di sini. Jadi Astra International tidak ada kepentingan harga di sini ya. Dia nggak ada kepentingan harga. Ya, yang ada kepentingan harga adalah yang di masyarakat. Astra mungkin hanya mengambil dividennya aja teman-teman ya. Oke, kepemilikannya juga lebih tinggi asing ya teman-teman. Jadi investor asing tentu saja kita layak untuk ikuti ya di sini teman-teman ya.
Dan kalau kita lihat di sini, investor asing selama setahun terakhir Maret ternyata buang barang ya. Buang barang namun kecil ya. Ini sempat naik ya, di sini sempat naik Maret, April, Mei, Juni ya. Juni 2022 sempat akumulasi kemudian ini mulai distribusi ya. Distribusinya berkelanjutan ya, terus menerus. Namun karena ada katalis yang positif ya sehingga apa? Harganya tetap bisa kedorong naik ya meskipun ada yang distribusi. Oke, kalau kita cek di sini untuk apa? Di sini ada yang menambah cukup besar ya. 6,59% padahal nggak ada yang buang berarti kemungkinan ini ada penambahan pencatatan saham teman-teman ya. Di sini 6,5%. Kalau kita lihat yang buang di sini 1,2 lokal IS, 1, 2 setengah. Oh ini ada reksadana. Sorry saya nggak lihat ya. Jadi di sini ada reksadana yang buang secara kontinu teman-teman ya. Eh, tapi ini masih punya banyak barang ya. Kayaknya kalau mau ngabisin butuh waktu yang cukup lama juga ya. 3% aja bisa waktu setahun ya. Berarti kalau mau ngabisin ini sisanya mungkin butuh waktu 2 tahun lagi ya. Ini diambil oleh lokal corporate ya. Jadi ini jangan ada distribusi lokal juga. Kemudian investor asing others yang jual ya secara signifikan ya. Turunnya cukup drastis ya sejak ini kapan ya? Maret, Februari, Januari, Desember, November. Sejak November ini buangnya cukup tajam teman-teman ya. Cukup tajam. Namun ini juga ada yang akumulasi ya, ada institusi keuangan yang akumulasi, ada dana pensiun asing juga akumulasi, ya secara signifikan juga di akhir-akhir ini teman-teman ya. Oke, jadi secara kesimpulan kalau kita lihat lokal ID kita juga ikut akumulasi secara masif tadi kelihatan juga dari jumlahnya yang bertambah cukup banyak kecuali di Maret yang kecil ya. Kita lihat di sini juga ya, linear ya. Nah, ini cukup menukik kemudian ini mulai mendatar ya, mulai naiknya mulai lambat. Ya, jadi lokality kita sudah mulai wait and see atau berhati-hati teman-teman ya. Namun kalau kita lihat di sini ada corporate yang sangat confidence ya, ada corporate yang sangat confidence dia menambah langsung 6,59%. Ya, sangat confidence meskipun asing ini terlihat distribusi meskipun nggak banyaknya hanya 1,59%. Oke, untuk tanggal 1 sampai 18 Aprilnya ya, kalau kita lihat ini asing memang sedang distribusi ya, big distribution juga masih distribusi. Namun di 2 hari terakhir ini sudah mulai naik ya teman-teman ya, dia membeli ya di sini ya. Ini agak naik ini dia mulai membeli di sini teman-teman. Nah kita nggak ngerti ini pembeliannya apakah untuk memancing supaya harganya naik nanti dia bisa jualan lagi di atas apa untuk melanjutkan lagi akumulasi kita nggak ngerti ya itu harus diikuti secara eh continue ya teman-teman ya nggak bisa kita lihat datanya sepotong-sepotong. Oke, jadi secara kesimpulan sedang distribusi juga untuk yang 1 April bulan April ini ya. Nah, ini adalah analisa teknikal di video saya yang sebelumnya ya di mana waktu itu ada gap up ya setelah ada pengumuman ya kemudian saya prediksikan dia akan turun ke 27.000 dulu, kemudian dia akan naik ke 35.750 teman-teman ya. Dan di hari ini ya, ini kebetulan saja teman-teman ya, kebetulan saja mirip-mirip ya yang terjadi ya. Jadi ketika turun, ini turunnya ke 27.000 juga dia memantul ya, sempat di bawah sedikit, mantul ke atas. Prediksi saya waktu itu kan sampai 35.750 ya. Namun ini belum sampai ya, baru sampai berapa ini 30.400 ya. 30.400 ya. Ya, untuk coret-coretan saya masih tetap sama, saya masih optimis ini akan tetap naik ya, akan tetap naik ke 35.750 ya. Saya masih optimis masih bisa ke sini, bahkan mungkin bisa lebih lagi ya. Jadi ini kemungkinan akan ada penurunan dulu teman-teman ya. Oke, kira-kira itu teman-teman ya. Jadi masih sama prediksi saya, masih belum berubah targetnya karena masih katalis positifnya masih bertambah lagi ya. Selain dividen jumbo ternyata kinerja kuartal 1 2023 ternyata lebih tinggi lagi ya. Jadi bingung yang kemarin buang kan jadi aduh gitu ya. Mungkin ya bisa jadi seperti itu. Oke, terakhir risamnya teman-teman ya. Jadi untuk fundamentalnya tadi kinerja jangka panjangnya masih naik ya.
Kinerja jangka pendeknya naik, valuasi masih terbilang murah karena earning yield-nya masih di atas 15%. Rutin bagi dividen ini ongoing ya, sedang berjalan nanti 19,9% kalau dapatnya di harga saat ini. Ya, untuk forecast 2024 seandainya sejelek-jeleknya kembali ke normal ya, itu dengan data yang disetahunkan ya masih lumayan besar 7,3%. Untuk seasonality ada peluang naik di bulan Juni, Juli, dan Agustus ya. Bulan Mei hati-hati atau April akhir ya. Kemungkinan akan ada gap down ya setelah come date, setelah dividen. Pasti harganya akan turun ya. Biasanya tapi tidak ada nggak ada yang ngerti ya teman-teman ya. Siapa tahu habis itu malah naik ya nggak ada yang ngerti karena kinerja kuartal satunya masih naik. Untuk Bandar Homologi sendiri tadi sedang distribusi Maret ke Maret. Bulan April juga sedang distribusi. Technical ini sedang uptrend ya, after breakout tadi teman-teman ya. Jadi dari downtrend, kemudian dia breakout, ada gap up, kemudian mulai uptrend. Ya, terakhir disclaimer ya. Jadi analisa yang saya sharing di YouTube ini adalah analisa saya pribadi yang tentu saja juga bisa salah. Jadi ini bukan ajakan beli atau jual saham UNTR. Silahkan teman-teman tetap wajib melakukan analisa sendiri sebelum memutuskan untuk membeli atau menjual saham UNTR. Oke, mungkin sampai di sini dulu analisa saham UNTR. Semoga bisa bermanfaat dan kita akan berjumpa lagi di video yang berikutnya.